Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Tidak dipungkiri bahwasannya kebutuhan seorang mukmin terhadap ilmu agama melebihi daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena dengan ilmu seseorang akan dituntun kepada jalan benar, akan dituntun kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penunjang seseorang untuk mempelajari ilmu agama atau ilmu syar'i, hendaklah dia memahami bahasa Arab. Karena kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Nabi Muhammad, bahkan kitabullah, semuanya berbahasa Arab. Maka salah satu penunjang untuk seorang mukmin itu bisa benar-benar memahami agama ini dengan pemahaman salafun saleh, dengan pemahaman yang lurus, adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dan dalam mempelajari bahasa Arab, seorang mukmin atau seorang talibul ilmi tidak akan terlepas daripada yang namanya ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Karena dua ilmu ini yang akan menuntun orang tersebut bagaimana cara membaca tulisan-tulisan Arab gundul, bagaimana seorang bisa mengetahui ini adalah fiil, ini adalah isim, kemudian ini adalah huruf. Melalui dua ilmu tersebutlah seseorang itu akan mengetahui hal-hal yang tadi disebutkan. Dan dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Seorang mukmin, seorang talibul ilmi yang ingin mempelajari agama harus memiliki dua ilmu ini. Ketika dia mempelajari ilmu nahwu, maka harus dibarengi dengan ilmu sharaf. Ya. Jadi ibarat ilmu nahwu adalah ibu, maka sharaf adalah bapaknya, atau sebaliknya, yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan mempelajari ilmu nahwu, dia akan mengetahui kapan kalimat tersebut dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca majzum, atau bahkan dibaca majrur. Pun demikian dengan ilmu sharaf, seseorang akan mengetahui asal kalimat daripada kata yang dia baca. Ya, seperti kalimat maktabun, itu asal katanya dari kataba, yaktubu, dan seterusnya. Maka hendaklah seorang mukmin mempelajari bahasa Arab, dan salah satunya yang menunjang hal tersebut adalah dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kami akan sampaikan perbedaan dan tujuan daripada pembahasan ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Nah, tadi disampaikan bahwasannya di antara penunjang seorang untuk mempelajari ilmu atau mempelajari bahasa Arab, dia harus memahami dua ilmu ini, yakni an-nahwu dan sharaf. Dan masing-masing ilmu memiliki kekhususan. Ya, ilmu nahwu memiliki pembahasannya, ilmu sharaf pun memiliki pembahasannya. Untuk ilmu nahwu ini akan lebih fokus kepada pembahasan daripada harokat akhir setiap kalimat. Apakah kalimat itu dibaca dengan harokat akhir fathah, dhammah, ataukah kasrah, atau bahkan sukun? Karena ada kalimat-kalimat yang dibacanya sukun, ya, dan ada kalimat-kalimat juga yang memang harus dikasih harokat
imma fathah, imma kasrah ataukah dhammah. Sebagai contoh misalnya kita ambil kata Muhammad. Dalam ilmu nahwu lah dia akan dibahas seorang kapan dia boleh membaca kata ini atau tulisan ini dengan Muhammadun atau dengan Muhammadin atau dengan Muhammadan, atau apakah dibolehkan di dalam bahasa Arab seorang membaca kalimat ini dengan Muhammad disukunkan, nggak ada harokat dhammah, kasrah ataupun fathah. Itulah yang menjadi pembahasan ilmu nahwu. Konsennya kepada harokat akhir. Sehingga seorang itu ketika dia mempelajari ilmu nahwu, maka dia akan benar dalam membaca kata tersebut. Yang ketika bacaan bahasa Arab yang gundul itu benar, maka akan berefek kepada terjemahan yang benar, pemahaman yang benar, seperti itu. Ya, maka ketika yang seharusnya dibaca sebagai pelaku pekerjaan, maka kalau orang itu salah membaca menjadi objek, ini kan akan menjadi kacau, akan menjadi terjemahan yang tidak benar, ya. Misalnya seperti itu. Maka dalam ilmu nahwu lah seorang itu akan diajarkan kapan dia membaca Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan ataukah Muhammad. Adapun ilmu shorof itu membahas kepada taghyir al-kalimat, karena shorof sendiri secara bahasa adalah at-taghyir, perubahan. As-sorfu bimana at-taghyir, berubah atau perubahan. Apa yang berubah? Perubahan dari satu kalimat kepada kalimat yang lain, dari satu fiil menuju kalimat-kalimat yang lain. Misal contohnya adalah kalimat zahaba. Nah, dari kalimat ini, dari zahaba ini akan muncul kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat. Contohnya yang lumrah, yang biasa adalah dari zahaba akan ada kalimat yang kedua, yadhabu, kemudian idhab. Dari zahaba ada yadhabu dan idhab misalnya. Ini yang biasa. Dan ini diajari atau dipelajari dalam ilmu shorof. Dari zahaba, yadhabu, idhab. Ada fiil, ada kata yang tidak sepola dengan ini. Ya, kalau ini zahaba, yadhabu, idhab. Ada juga yang tidak bisa dibaca dengan pola ini. Misalnya jalasa. Ya. Kalau tadi kan yadhabu, ini nggak bisa kita katakan yajlasu karena polanya bukan yajlasu tapi yajlisu. Kemudian di sininya ijlis. Nah, inilah salah satu contoh yang akan kita pelajari di ilmu shorof, perubahan dari satu kata kepada kata-kata yang lain, tentunya karena ada makna yang kita inginkan. Maka di dalam ilmu shorof ini, ketika seorang mengetahui satu fiil, satu kata kerja, maka dia akan mengetahui 14. Ya, kalau fiil madhi misalnya, maka dia akan mengetahui 14. Ya, makna 14 arti, karena ada zahaba, ada zahabu yang nanti kita kenal dalam ilmu shorof itu dengan namanya tasrif. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Nah, itulah teman-teman sekalian para thalabatul ilmi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Insya Allah kita akan awali dengan mempelajari ilmu nahwu pada pertemuan yang akan datang. Ketika nanti sudah, kita akan masuk kepada pelajaran yang kedua, yakni ilmu shorof. Yang harapannya seorang thalabatul ilmi, penuntut ilmu, setelah mempelajari dua ilmu ini, dia bisa membaca kitab-kitab gundul, ya, yang dengannya dia bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang benar.
Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.